di mana kami mensyukuri kasih karunia Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau setia menyertai dan memimpin kami, sehingga kami pun dengan keberanian iman kami datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau bersukacita bersorak memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami Bapa, dan Engkau menyuci kuduskan hidup kami, mengambil alih ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Ada satu pujian yang cukup lama, ya, itu tertulis dalam Kidung Jemaat, ya. Dan hari ini kita menyatakan bahwa di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takut kita lenyap karena Tuhan Allah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bergerak untuk Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, lebih naik lagi, dan terus terhubung dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat dimengerti. Haleluya Tuhan Yesus.
siang hari ini kami mau belajar lagi satu bagian daripada firman-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, dan kami mengerti firman-Mu, terima sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua sama-sama yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara, sehat? Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama satu bagian daripada firman Tuhan. Boleh tolong slide-nya. Sebuah kisah yang tidak asing lagi, yang bicara dalam Alkitab, dalam firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 18, yaitu tentang Naaman. Saya baca ayat 1 sampai 3 lebih dahulu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin sejak sekolah minggu kita sudah dengar kisah ini. Ada seorang panglima yang hebat, yang luar biasa, yang menang, perang menang, ya. Alkitab berkata Tuhan memberikan kemenangan, namanya Naaman. Dia hebat, dia luar biasa, tetapi sangat disayangkan. Naaman sakit kusta. Naaman orang yang hebat, dia punya kekuasaan, posisinya tinggi, panglima tentara, banyak harta, banyak uang mungkin, kereta kudanya yang terbaik, tapi sakit kusta. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara? Suatu ketika orang Aram tadi kita sudah baca berperang dan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel, ditawan dan menjadi pelayan, menjadi pembantu, menjadi budak bagi istrinya Naaman. Dan satu ketika gadis kecil ini, perempuan kecil ini berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari kisah ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita memiliki sama-sama kerinduan. Kita mau jadi sukses menurut pandangannya Allah. Jadilah sukses menurut pandangan Allah. Jangan mencari kesuksesan menurut pandangan manusia, tapi jadilah sukses menurut pandangan Allah. Yang mau katakan amin. Dia hebat, dia berkuasa, posisinya baik, tapi ternyata dia sakit. Tapi siapa gadis anak perempuan tadi? Anak perempuan tadi tidak disebut namanya di Alkitab. Dia seorang tawanan dari Israel. Dia jadi budak, tidak ada yang istimewa, hidupnya tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada arti yang besar, tidak ada apa-apa. Di hadapan manusia yang namanya budak itu tidak masuk hitungan. Tidak ada orang yang berkata, "Oh, kamu sukses ya jadi budak." Tidak ada. Tetapi hidupnya dipakai oleh Allah. Dia sampaikan kepada nyonyanya, "Kalau tuanku menghadap nabi yang di Samaria, pasti dia sembuh."
Bapak Ibu Saudara, karena Aman punya banyak harta, dia punya semua, dia punya banyak uang, dia bisa beli banyak barang, dia bisa liburan kemana-mana. Tapi belum tentu ada sukacita, belum tentu ada damai sejahtera, belum tentu hatinya memiliki kedamaian. Tetapi gadis kecil tadi, dia sangat sederhana. Dia seorang budak. Tidak berarti di pandangan manusia. Tapi apa yang terjadi dalam hidup gadis kecil ini? Orang sederhana, tidak punya apa-apa, sekali lagi, tapi hidupnya dipakai oleh Allah. Ini yang harus kita rindukan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita inginkan. Tuhan, aku mau hidupku dipakai oleh Allah. Yang mau dipakai oleh Allah boleh lambaikan tangan ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, bukan sukses menurut pemandangan manusia saja, bukan. Tapi kita mau hidup kita sukses menurut pandangannya Allah. Apa maksudnya? Apa sih maksudnya arti sukses menurut pandangan Allah? Yang pertama tadi kita sudah sama-sama dengarkan, hidup kita ini dipakai oleh Allah. Kalau hidup kita dipakai oleh Allah, itu kita sukses di mata Tuhan. Amin. Ya, mungkin bagi banyak orang-orang tidak menganggap kita, orang-orang tidak memperhatikan kita, orang-orang tidak menghormati kita. Tapi kalau hidup kita dipakai oleh Allah, itu sangat luar biasa. Yang kedua, maaf ini mic-nya agak mendengung di sini. Mungkin bisa tolong, ya. Tuhan mau hidup kita sukses di hadapan Allah dan juga sukses di hadapan manusia. Nah, apa sih hidup sukses di hadapan Allah? Hidup kita sukses di hadapan Allah yaitu tatkala hidup kita berkenan di hadapan Allah dan melakukan kehendak Allah. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita melakukan kehendak Allah. Ini yang harus kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita inginkan. Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan Allah dan juga aku mau melakukan kehendak Allah. Ternyata sukses menurut manusia itu belum tentu sukses di mata Tuhan. Mungkin banyak orang di dunia ini kita bisa ketawa, kita bisa melihat mereka tertawa, mereka bersuka cita, ya. Tapi belum tentu hatinya bisa tertawa ataupun bahagia. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan inginkan kita semua sukses di hadapan Tuhan dan juga sukses di hadapan manusia. Belum ada suaranya? Ya, tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita sukses, ya. Apa itu maksudnya sukses di hadapan Tuhan? Hidup kita ada di dalam Dia. Hidup kita bersandar kepada Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan Tuhan, berpadanan dengan Dia. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan juga sukses di hadapan Tuhan itu berarti hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu kita semua dan saya juga rindu hidup kita semua itu boleh sukses di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara mau? Ya, sangat luar biasa. Saya ulang sedikit. Sekalipun tadi anak gadis tadi, perempuan tadi, di hadapan manusia tidak ada artinya. Dia hanya seorang budak, gak punya apa-apa. Tidak seperti Naaman, bosnya, tuannya yang hebat, yang luar biasa, mungkin yang kaya raya. Tapi yang luar biasa adalah hidupnya itu dipakai oleh Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 berkata, kamu adalah terang dunia. Kita semua terang dunia. Kita adalah garam dunia. Pelita tidak ditaruh di bawah gantang itu seperti penutup, ditutup pelita tidak. Tapi pelita ditaruh di atas kaki dia, ditaruh di atas satu tempat yang tinggi supaya pelita itu bisa menerangi daerah sekelilingnya.
Nah, begitu juga kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Dan apa yang Tuhan mau, orang-orang yang lain melihat perbuatan kita yang baik. Dan pada waktu mereka melihat perbuatan kita yang baik, orang-orang akan mempermuliakan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita ada di dalam dunia ini adalah supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jadilah sukses bukan hanya menurut pandangan manusia, tapi kita mau jadi sukses menurut pandangan Allah. Sukses di bumi ini, kalau kita sukses di bumi ini, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi tatkala orang lain melihat hidup kita, mereka mempermuliakan Tuhan. Mereka melihat anugerah Tuhan yang besar, dan mereka akan berkata, semua itu karena perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Nah, itulah yang perlu kita ingin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai hidup kita, kita sukses menurut pandangan Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Siap Bapak Ibu Saudara, mengerti sampai di sini? Ya. Kita kembali ke kisah Naaman. Dan di sini berkata, kalau Tuhan datang ke Nabi yang di Samaria, pasti Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu Naaman berkata bertemu dengan raja dan mengatur untuk perjalanan pergi ke daerah Israel. Sampai ke Israel bertemu dengan Raja Israel bingung, apakah aku Tuhan? Lalu Elisa mengirim utusan, suruh datang kemari ke tempatku. Lalu Naaman datang ke tempat Elisa. Di ayat yang ke-9, ya. Di ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Apa reaksi Naaman? Pada waktu dia sampai ke tempat Elisa, yang keluar bukan Nabi Elisa, tetapi pembantunya, tetapi suruhannya, tetapi bujangnya. Orang suruhan keluar dan berkata kepada Naaman, Pak Naaman, kata Nabi Elisa, kamu pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kau akan sembuh, tubuhmu akan pulih kembali, engkau menjadi tahir. Wah, mendengar hal itu Naaman marah. Naaman berkata, aku kira Nabi itu akan keluar, setidak-tidaknya dia keluar dong, berdoa, memanggil nama Tuhan, menggerakkan tangannya atau menumpangkan tangannya ke atas penyakitku, dan kemudian aku sembuh dari kusta. Lalu Naaman membandingkan sungai yang ada di Damsyik, Abana dan Parpar. Bukankah sungai itu lebih baik, lebih bersih dari semua sungai yang ada di Israel? Kenapa aku harus mandi 7 kali di sungai Yordan? Bapak Ibu Saudara, rupanya Naaman dia panglima, dia orang hebat, dia orang yang dihormati, dan ini menyebabkan adanya kesombongan di dalam kehidupan Naaman. Bapak Ibu Saudara, bahaya kesombongan. Jangan sampai tatkala Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita menjadi sombong. Naaman lupa, memang waktu dia
berperang dan melakukan tugasnya sebagai panglima, banyak kemenangan yang dia alami. Tapi tadi kita sudah baca di ayat 1, kemenangan itu karena Tuhan yang memberikan kepadanya. Dia lupa bahwa tanpa Tuhan sebenarnya dia tidak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Naaman marah, Naaman pergi dengan panas hati. Mengajar, si Nabi bukannya datang, tapi malah suruh aku mandi ke sungai Yordan. Sungai bukan kali Parpar, sungai Parpar, Abana lebih baik di Damsyik daripada sungai yang ada di Israel. Dia marah, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada kesombongan di dalam hidup kita. Oh itu kan kalau bukan karena aku gak jadi. Oh itu kan kalau bukan karena aku gak jalan. Wah dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita tetap memiliki yang namanya kerendahan. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kita ke gereja atau tidak disapa, di komsel, di connect family mungkin kita kurang diperhatikan. Wah kita marah. Kurang ajar, aku tak diperhatikan dan sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar memiliki kerendahan hati. Kita tetap datang kepada Tuhan dan kita cari Tuhan. Dan kita percaya kemuliaan Tuhan. Ya. Alkitab berkata, Allah mengangkat orang yang rendah hati, tapi Allah menurunkan orang yang sombong. Tuhan tidak bekerja pada orang-orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada mujizat terjadi kalau kita sombong. Naaman pulang, dia berbalik, dia pergi dengan hati yang panas. Apakah Naaman akan terima mujizat? Tidak terima, Bapak Ibu Saudara. Dia pulang, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Tidak ada mujizat. Tapi bersyukur di ayat yang ke-13 ada pegawainya datang kepada Naaman. Pegawainya bilang begini di ayat yang 13, Bapak, kalau Nabi itu suruh Bapak melakukan perkara yang sukar, kira-kira Bapak mau usaha lakukan enggak? Kalau Nabinya suruh sesuatu yang sukar, Bapak akan lakukan enggak? Iya, saya akan berusaha lakukan, yang penting saya sembuh. Terus pegawai bilang, apalagi sekarang Bapak, Nabi itu hanya bilang mandi di sungai Yordan dan engkau akan jadi tahir. Nah mulailah Naaman disadari, iya ya, kalau Nabi suruh sesuatu yang sukar, pasti aku akan berusaha, aku akan berjuang, aku akan mengusahakan agar aku bisa lakukan hal itu yang diminta Nabi itu supaya aku sembuh. Kan sekarang hanya disuruh mandi di sungai Yordan. Kenapa aku tak mau mandi? Oh, dia sadar sungainya kotor. Oh, kenapa sampai aku marah, aku tak mau mandi? Ternyata aku lebih mementingkan harga diriku, kesombonganku, ego, dan itu menyadarkan. Akhirnya dia berhenti di tepi sungai Yordan. Dia buka bajunya, ya, dia menyemburkan diri. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang-orang melihat ke tepi sungai Yordan ada panglima yang besar, panglima yang hebat, turun dari kuda, kereta kuda, menenggelamkan diri di sungai Yordan. Alkitab mencatat di ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, ketika kita rendah hati, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka mujizat terjadi. Ketika kita rendah hati, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka sesuatu yang besar terjadi.
Kerendahan hati mendatangkan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati menghasilkan pengurapan. Kerendahan hati menghasilkan promosi dari Allah. Kerendahan hati juga menghasilkan pemakaian dari Tuhan. Hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ketahui nggak Bapak Ibu Saudara? Hidup kita itu sebenarnya hanya menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Mau orang lain menganggap, wih kamu hebat ya, luar biasa. Atau mungkin orang lain tidak akan anggap kita, mungkin kita tidak dihitung, tidak diperhitungkan, itu tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah Tuhan memperhitungkan kehidupan kita. Gadis tadi, anak perempuan tadi, Alkitab tidak sebut namanya siapa. Gak ada orang memperhitungkan dia. Jadi budak, yang namanya budak itu gak ada harganya. Kalau Tuhan yang bilang kerja, udah capek, Tuhan saya mau istirahat dulu, tidak kerja, gak kerja, gak ada harganya, gak ada gak ada yang baik dari hidupnya. Tapi tatkala Tuhan memakai hidupnya dipakai oleh Tuhan, dan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara. Ada 1001 cara Tuhan bisa pakai untuk mengubah hidup kita, sekalipun mungkin tidak enak. Kalau Naaman, caranya lewat Nabi Elisa, Tuhan suruh dia mandi 7 kali, membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Gak enak, tidak biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang jenderal besar mandi di sungai yang mungkin kotor, tidak biasa. Mungkin kalau dia datang ke hotel, wah fasilitas bintang kelas 5, bintang 5, wah pokoknya yang terbaik. Kali ini dia disuruh mandi di sungai Yordan yang mungkin tidak bersih. Tapi tatkala dia memiliki kerendahan hati, dia mau taat, itu mujizat terjadi. Izinkanlah Tuhan memproses hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Rindukanlah kerendahan hati, rindukanlah Tuhan memakai hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam hadirat Tuhan, di situ hidup kita akan diubah. Di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar. Di dalam hadirat Tuhan, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari rindukanlah lebih dalam lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rindukanlah lebih dalam lagi. Aku mau rindu Engkau Tuhan. Aku rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi, Tuhan aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Tuhan aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mau hidup dipakai oleh Tuhan? Amin. Ya, hidup kita dipakai oleh Tuhan. Mungkin orang tidak melihat kita, mungkin orang tidak menghargai kita, tapi kalau Tuhan memakai hidup kita, maka ada sesuatu yang indah. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di bagian-bagian ayat yang terakhir dari kisah Naaman, di dalam ayat yang ke-15, setelah dia sembuh, Naaman kembali ke rumah Elisa, ke tempat abdi Allah itu, beserta seluruh pasukannya. Mulai sampai, baru Elisa keluar. Pertama datang, Elisa tidak keluar, hanya orang suruhan. Setelah mujizat terjadi, setelah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Elisa keluar. Kok kenapa begitu ya? Kenapa nggak dari pertama Elisa keluar? Banyak hal yang kita nggak mengerti, tapi kita percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan mau memproses hidup kita. Tuhan mau memperbaharui hidup kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dan Tuhan mau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau mungkin pada waktu pertama Elisa yang sudah keluar, ada sesuatu mungkin yang berbeda juga dengan hidup Naaman.
Tapi karena waktu itu yang pertama keluarannya orang suruhannya, Naaman belajar. Dia sadar, dia mengerti bahwa aku belum memiliki kerendahan hati. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan. Aku perlu kerendahan hati. Lewat keadaan kejadian yang dialami, oh iya, udahlah, cuma masuk ke Sungai Yordan. Ya, berapa sih harga diriku? Cuma orang-orang lihat aku nyempur. Pegawainya bilang, tentara bilang, Tuhan, kalau Nabi itu minta sesuatu yang sulit, pasti Tuhan akan lakukan kan? Iya benar, kalau dia minta yang sulit, aku akan berusaha melakukan. Nah ini kan Nabi cuma bilang mandi aja, gampang. Iya ya, cuma mandi gampang. Kok kenapa aku jadi marah? Kenapa aku sampai panas hati dari kita baca? Kenapa aku sampai membandingkan di sungai di Damsyik, ada sungai Abana, ada sungai Parpan lebih baik daripada semua sungai di Israel? Kenapa aku sampai membanding-bandingkan hal itu? Karena ada kesombongan di dalam hidupnya. Tuhan mau berurusan dengan kesombongannya. Tuhan mau memulihkan hidup Naaman dari dalam. Sehingga yang pertama keluar hanya suruhan dari Nabi Elisa, bukan nabinya yang datang. Setelah Naaman melewati prosesnya, oh iya, cuma mandi doang dalam. Kenapa aku tidak mau? Kenapa aku mau? Nah, akhirnya kotor. Oh aku ini ya perlu rendah hati, nggak boleh sombong. Akhirnya Naaman mau, dia merendahkan diri, dia merendahkan hati, dia melakukan. Setelah dia disembuhkan, dia kembali ke tempat Nabi dan Nabi Elisa keluar. Dan apa kata Naaman? Dengar baik-baik. Apa kata Naaman di ayat yang ke-15? Dia berkata begini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya. Semua kita harus mengerti, kita mau sukses menurut pandangan Tuhan. Artinya di akhirnya itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gadis tadi, budak tawanan, wanita yang kecil, ya, di hadapan manusia dia tidak sukses. Kamu kerjanya apa? Jadi budak. Ya. Kalau orang ditanya, kamu kerjanya apa? Saya jadi direktur, jadi manajer, jadi apa? Kayaknya hebat. Kamu kerjanya apa? Jadi budak. Ya, di hadapan manusia kayaknya tidak ada artinya apa. Tapi yang luar biasa hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dan lewat hidupnya, garis kecil tadi, tidak disebut namanya. Nah ini menggambarkan juga apa? Kita perlu merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kerendahan hati. Orang nggak perlu tahu siapa kita. Orang nggak perlu tahu nama kita. Ini pelayan yang paling aktif di gereja. Ibadah jam 11.30, jam 7 dia sudah datang di gereja. Pintu masih dikunci. Ya, haleluya. Wah, kalau sampai begitu mungkin dia berkata, bisa membusungkan dada. Wah, dia ini orang yang paling setia. Wah, dia ini orang yang paling dermawan. Wah, dia ini orang yang suka memberi dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu orang tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita mencatat gadis kecil tadi gak ada namanya, tidak dicatat, ya. Dan kita tidak tahu, tidak mungkin dipandang oleh manusia, tapi hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dan itu sangat berharga, itu sangat luar biasa, itu sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara, lewat hidupnya seorang panglima berkata, yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada Allah yang hidup, dan dia bisa berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia mau memberikan pemberian, tapi Elisa bilang jangan, kamu tidak terima apa-apa. Ya, lalu dia sampai berkata begini, kalau gitu dia minta muatan tanah dan sebagainya. Dan dia tahu dalam kehidupannya mungkin ada banyak dia harus menemani raja dan sebagainya. Raja masih berdoa di kuil-kuilnya. Dia harus mendampingi, dia harus menyertai. Dia minta ampun kalau dia harus sampai menyertai raja untuk masuk berdoa menurut keyakinannya. Dia minta ampun, tapi dia sadar
bahwa di seluruh dunia tidak ada Allah selain Allah daripada bangsa Israel. Allah yang sama, yang kita puji, yang kita sembah, sangat Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, rindukanlah hal ini. Rindukanlah, Tuhan, aku rindu hidupku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau berkenan kepadamu Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau hidup di dalam Tuhan, di dalam Dia, berpadanan dengan Dia, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang melihat hidupku, mereka akan berkata, wow, itu semua karena perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya, di dalam hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu perbuatan Tuhan yang besar. Orang-orang melihat perbuatan kita yang baik, dan mereka akan mempermuliakan Allah di surga. Dan jangan lupa, dalam hati kita, dalam hidup kita harus tetap memiliki yang namanya kerendahan hati. Kalau aku bisa, itu karena anugerah Tuhan. Kalau aku mampu, itu semua karena Tuhan. Kalaupun aku tidak dianggap oleh manusia, kalaupun aku tidak diingat oleh manusia yang lain, enggak masalah. Yang terpenting, Tuhan tetap melihat, Tuhan ingat, Tuhan catat, dan Tuhan tidak lupakan, dan Tuhan siapkan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu tadi. Silakan main musik. Bayang kau alami ini, mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami telah melebihi indah semua
Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Tapi mari sama-sama kita merindukan Tuhan. Aku mau hidupku dipakai oleh Allah. Entah Bapak Ibu Saudara menghadapi masa-masa yang baik, atau mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi mari tetap rindukan Tuhan. Aku mau rinduku dipakai oleh Allah. Amin. Anak perempuan tadi, dia dalam keadaan yang sulit. Dia ditawan, dia harus dibawa pergi, ya, dari orang tuanya, dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dari kotanya, dari kampungnya. Dia harus dibawa pergi sebagai tawanan. Bisa saja dia marah kepada Tuhan. Bisa saja dia marah kepada Naaman yang sudah membawanya pergi keluar, jadi tawanan dan jadikan budak. Bisa saja waktu dia tahu Naaman sakit kusta, dia akan syukurin Naaman. Syukur lo, cepat mati aja ya. Siapa suruh kamu jahat dan sebagainya. Bisa saja dia lakukan itu. Tapi yang luar biasa, anak perempuan ini, dia tidak kepahitan, dia tidak marah, dia tidak dendam. Dia percaya apapun yang dia sedang alami, saat ini dia mengalami keadaan yang tidak enak, saat ini dia menjadi budak, dia adalah orang yang tertawan. Dia itu tidak keadaan yang tidak enak, tapi dia tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dan dia mengerti sama-sama, dia mengerti bahwa hidupku harus jadi berkat dimanapun aku berada. Aku mau hidupku dipakai oleh Allah. Dan dia berkata kepada nyonya, kalau tuanku menghadap Nabi yang di Samaria, pasti Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Ini suatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari rindukan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Mari sembah Tuhan 1-2 menit sama-sama. Haleluya. Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berdoa setiap jemaat diberi kasih persaudaraan, hidup mereka dipakai oleh Tuhan. Setiap jemaat diberi kasih persaudaraan berkenan di hadapan Allah dan melakukan kehendak Allah. Hidup seluruh jemaat diberi kasih persaudaraan ada di dalam Dia, berpadanan di dalam Dia, dan semua anggota mulia Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat jemaat diberi kasih persaudaraan, mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup
Biar Tuhan mendapatkan hidup kami direnda oleh Tuhan, dijadikan karya yang agung dan mulia. Hidup kami semua dipakai oleh Tuhan. Hidup kami dipakai oleh Allah. Hidup kami semua berkenan kepada Allah, melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Dan tujuan akhirnya adalah kemuliaan, segala pujian kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Orang-orang akan melihat perbuatan kami yang baik dan mereka akan mempermuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berdoa, berikanlah kerendahan hati di dalam hidup kami. Bentuk hidup kami, ubah hidup kami. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia ya Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu. Hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan, karena Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan membentuk hidup kami. Dan di dalam hadirat-Mu ada perubahan, ada pemulihan, ada jamahan, ada lawatan Tuhan yang besar. Dan aku berdoa setiap umat-umat Tuhan akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang berarti masalah, kesulitan diberikan jalan keluar oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Setiap jemaat GBD Kasih Persaudaraan, ada kemuliaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan aktivitas umat-umat-Mu dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Tuhan tetap memproses hidup kami, membentuk hidup kami, menyempurnakan hidup kami. Dan Tuhan tetap beserta dengan kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jauhkan dari setiap bahaya, virus-virus yang berbahaya, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan itu sempurna, perlindungan Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat mulai siang hari ini sampai malam hari.
Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang berbaik. Dalam nama Yesus.